Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Tumanggor. Saya mengajar di MTSN Humbang Hasundutan, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus mahasiswi PPG Daljak Batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk 82537000046. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja saya di MTSN Humbang Hasundutan. Berikut video praktek pembelajaran saya pada kelas 8 dengan materi iklan, slogan, dan poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya. Mari kita berdoa. Karena kita telah selesai berdoa, maka Ibu akan mengabsen. Yang pertama adalah Nasifa Mendafa, Hadir Bu. Astrid, Hadir Bu. Saskia, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Serina, Hadir Bu. Aero, Effendi, Nevan, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Deva, Hadir Bu. Presti, Hadir Bu. Vina, Hadir Bu. Sahrial, Hadir Bu. Arfan, Hadir Bu. Ridho, Hadir Bu. Andini, Hadir Bu. Ahmad, Hadir Bu. Siti. Hadir Bu. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya nak, kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melanjutkan pelajaran dan datang ke sekolah untuk menambah ilmu tentunya. Jadi untuk menambah daripada semangat kita untuk mengikuti pelajaran berikutnya, maka mari kita membuat yel-yel, ya kan? Supaya lebih semangat kita, ya kan? Karena pelajaran kita ini menarik, nak ya. Nah, ayo kita mulai dengan 3, 2, 1. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang iklan. Iklan itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar tidak? Benar. Nah, jadi saya mau tanya ini anak-anak Ibu. Kira-kira iklan yang paling menarik yang pernah lihat di televisi atau di media lain apa? Silakan Bapak. Aku rasakan kemurniannya. Aqua, rasakan kemurniannya. Itu sering kita lihat di televisi. Apalagi anakku, siapa lagi? Andini. Indomie Bu. Indomie. Sedap rasanya. Indomie sedap rasanya. Menarik kan? Ada lagi yang lain, Mak? Di sini siapa yang pernah melihat iklan? Semua kita pernah melihat iklan, ya kan? Ayo, Preti. Ayo, Preti. Apa iklannya? Siapa yang bisa? Ayo, Ridho. Apa yang pernah kalian lihat iklan? Sosok lembut di tangan. Nah, sosok lembut di tangan. Nah, itu dia contoh iklan.
Nah, jadi iklan itu dekat dengan kita. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuannya. Apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk iklan, slogan, dan poster? Pertama adalah menganalisis unsur-unsur, pola penyajian dan perbedaan antara teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian, yang kedua, menyusun kerangka dan menghasilkan iklan, slogan, atau poster dengan bahasa persuasif yang kreatif dan efektif. Dan yang ketiga adalah memahami fungsi dan daya tarik pesan persuasif dalam konteks kehidupan nyata. Sesuai tema yang Ibu sampaikan kepada kalian, ada tema iklan, slogan, dan poster. Jadi hari ini Ibu sudah membagi kalian 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ada kelompok iklan, slogan, dan poster. Jadi di kelompok ini nanti akan Ibu buat dia ada tugas masing-masing kelompok. Jadi di kelompok ini nanti setelah ada tugas, kalian diminta untuk berdiskusi. Apa sajakah yang harus kalian diskusikan, nanti akan Ibu memberikan arahan, ya. Apakah yang akan kalian kerjakan, dan kalian harus banyak mencari tahu, baik itu dari buku maupun media-media yang lain. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa materi kita adalah tentang iklan, slogan, dan poster. Maka hari ini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian contoh-contoh iklan. Maka mari perhatikan. Iklan pertama adalah iklan minuman. Apapun makanannya, minumnya botol sosro. Yang kedua iklannya apa, Pak? Aqua. Ingin sehat, pilih Aqua setiap hari. Itu dia. Sekarang Ibu mau menyampaikan ini, kita punya masalah. Masalahnya adalah rendahnya minat baca anak Indonesia. Kira-kira merasa tidak rendah minat baca anak-anak Ibu sekalian? Merasa tidak anak Ibu? Kita merasa membaca itu hal yang membosankan, ya kan? Nah, bagaimana supaya membaca itu sesuatu yang kita minati? Nah, jadi problem kita sekarang, bagaimana supaya membaca itu kita minati? Jadi sekarang Ibu sudah membagi kalian kelompok. Nah, kelompok ini akan mendiskusikan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita merasa membaca itu sesuatu yang membosankan. Padahal membaca itu kita tahu, membaca adalah jendela ilmu. Kalian akan membuat poster yang berjudul rendahnya minat baca anak Indonesia, yaitu tentang di teks iklan, slogan, dan poster akan membuat cara-cara supaya minat baca itu tumbuh di kalangan kita, khususnya pelajar, ya. Sebelum kalian membahas tentang masalah minat baca anak Indonesia, maka Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu apa itu iklan. Silakan depan, baca dulu apa itu iklan. Iklan adalah pesan yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat agar tertarik pada suatu produk, jasa, atau ajakan. Itulah dia iklan. Iklan itu adalah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik pada suatu produk, jasa, atau ajakan. Itulah dia iklan. Masuk kita ke ciri-cirinya. Seperti apakah ciri-cirinya? Silakan. Anjing. 1. Bahasa persuasif dibaca. 2. Kalimat singkat, jelas, mudah diingat. 3. Menunjukkan kelebihan produk atau pesan dan ditampilkan melalui judul. Itu dia melalui media. Itulah dia ciri-ciri daripada iklan. Kemudian tujuan iklan. Silakan Ahmad baca tujuan iklan itu apa saja, ya? Mempromosikan barang atau jasa
mengajak masyarakat melakukan sesuatu, mempengaruhi opini publik, meningkatkan penjualannya, meningkatkan penjualan, iklan, tujuan, iklan. Kemudian kita lanjut dengan poster. Poster itu apa dan bagaimana ciri-cirinya? Poster adalah, silakan baca ketik. Satu, menggunakan poster adalah karya visual berisi tulisan dan gambar yang ditempel di tempat umum untuk menyampaikan informasi atau ajakan. Satu, menggunakan gambar menarik dan warna mencolok. Dua, kalimat pendek dan jelas. Tiga, informasi mudah dilihat dari jauh. Nah, itu ya poster dan ciri-cirinya. Kemudian tujuan poster, silakan Depan. Tujuan poster memberikan informasi kepada masyarakat, mengajak melakukan tindakan tertentu, menarik perhatian publik di tempat umum. Nah, itu dia tujuan poster. Kita lanjut. Nah, ini contoh apa nak? Contoh apa kira-kira ini nak? Contoh poster. Contoh pertama adalah jagalah kebersihan. Nah, yang kedua apa nak? Korupsi musuh bersama. Korupsi musuh bersama. Jadi slogan. Sekarang slogan. Yang mana nih kelompok slogan? Nah, semangat ya kelompok slogan. Slogan itu seperti apa? Silakan Siti. Slogan adalah kalimat pendek, menarik, mudah diingat dan berisi ajakan atau pesan penting. Ciri-ciri satu, slogan yang padat. Dua, bahasa jelas dan komunikatif. Tiga, mudah diingat. Empat, mengandung pesan moral atau ajakan. Nah, itu dia slogan dan ciri-cirinya. Nah, kemudian ini adalah contoh slogan. Nah, coba apa isi daripada slogan yang ada? Yang kalian lihat itu. Coba baca dulu Bina, apa isi slogannya nak? Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Kemudian tidak apa lagi slogannya nak? Belajar giat prestasi hebat. Nah, belajar giat prestasi hebat. Ini dia contoh dari slogan. Kemudian masuk mana perbedaannya? Coba diamati dulu nak. Perbedaan iklan, slogan dan poster itu apa saja? Dari segi media, bentuk dan tujuan. Perhatikan nak, diperhatikan dulu apa kira-kira perbedaannya. Sebelum Ibu memberikan tugas. Pertama di sini ada medianya. Kalau iklan dia nak, bentuknya, teksnya, teks dan audio visual dan visual. Kemudian kalau slogan dia kalimat singkat, ya kan, seperti yang kita tahu. Kemudian kalau poster itu adalah gambar dan teks. Tujuannya nak sama, mempengaruhi atau menawarkan produk. Kemudian kalau dia slogan dia nak, kalau pesannya singkat biasanya dia mengingatkan dan mengajak. Dan kalau poster dia nak, tujuannya adalah menyampaikan informasi secara visual. Itulah dia perbedaan iklan, slogan dan poster. Tadi penjelasan Ibu tentang iklan, slogan dan poster. Selanjutnya tugas kalian adalah berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Yang pertama didiskusikan adalah mengapa minat baca di sekolah itu rendah. Ini sekarang 3 penyebabnya. Kira-kira apa penyebab daripada minat baca itu rendah di sekolah? Sudah di sekolah, tapi masih rendah minat bacanya. Setiap hari bertemu dengan buku, ya kan? Kenapa? Ada apa, ya kan? Yang kedua,
satu jenis media, yaitu iklan cetak, slogan atau poster. Untuk masalah ini pilih dia. Apakah kamu mau membuat iklan atau slogan atau poster? Yang ketiga, kalimat persuasif. Dia minta kalian membuat kalimat persuasif. Seperti yang kalian tahu, kalimat persuasif itu adalah kalimat mengajak. Terus yang keempat, buat media persuasif kamu, yaitu pastikan pesan dan daya tariknya kuat. Itulah dia masalahnya untuk meningkatkan minat baca di kalangan pelajar. Silakan berdiskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Inilah permasalahannya mengapa minat baca di sekolah itu rendah. Coba, kira-kira apa? Diskusikan mengapa minat baca itu rendah. Nah, tulis di sini jawabannya. 3, dia minta 3 nah. Misalkan ada 3 jawaban yang harus kamu buat mengapa minat baca di sekolah itu rendah. Pak, itu permasalahannya anak. Kalian harus berdiskusi mengapa minat baca di sekolah itu kurang. Nah, silakan diskusikanlah kenapa minat baca itu masih kurang di sekolah atau di kalangan pelajar yang Pak, buat 3. Dibuat, kemudian cari solusinya. Ketika minat baca itu rendah, apa yang harus kita lakukan? Nah.
diskusi sudah selesai, maka saatnya kita mempresentasikan hasil daripada diskusi kita. Silakan maju untuk kelompok iklan. Sini lagi sini nak. Dah, terus. Kemudian silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok iklan ini memperkenalkan diri kami. Nama saya Ahmad Hidayat Situmorang. Silakan sebelahnya. Nama saya Astrid Landayani Baru. Nama saya Ridho Ahmad Asugian. Nama saya Effendi Tumanggo. Nama saya Presti Sinta Tumanggo. Nama saya Nabila Hampun. Ya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rendahnya minat baca di sekolah. Penyebabnya menurut kami karena game lebih menarik di kalangan remaja. Solusinya adalah kami membuat iklan sebagai bentuk kalimatnya adalah buku adalah jendela ilmu. Inilah hasil karya kami. Buku adalah jendela dunia. Ayo membaca buku. Demikian dari kami. Apabila ada saran atau komentar boleh dipersilahkan. Ada komentar? Ya, Ada saran? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi teman kita mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang mari kita tepuk tangan, nak. Ibu harap penampilan berikutnya lebih bagus lagi, ya kan? Ya, Bu. Silakan slogan, nak. Slogan dulu silakan. Siapa bacakan, nak? Memang sini, nak. Sini. Yang sini kau, sini kok. Siapa tadi? Jangan kecil kali suaranya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevan Alfano Zilewo. Perkenalkan nama saya Siti Ainun Lubis. Perkenalkan, nama saya Devalia Tumanggor. Perkenalkan nama saya Saskia Nebang. Perkenalkan nama saya Serina Subiat. Perkenalkan, nama saya Arfan Fauzi Tumanggor. Kami dari tim slogan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang tentang masalah rendahnya minat membaca anak Indonesia. Penyebabnya menurut kami adalah mungkin karena membaca itu membosankan dan lebih menarik menggunakan internet. Solusinya adalah kita tidak perlu ke luar negeri untuk menambah wawasan. Cukup dengan membaca buku, dunia ada pada genggamanmu. Sekarang lanjut dengan slogannya, nak. Silakan dibaca. Inilah hasil karya kami. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada komentar atau pertanyaan dipersilahkan. Ada komentar, pertanyaan? Tidak, Bu. Tepuk tangan, nak. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu ya. Boleh juga loh. Nah, kita lanjut dengan tim poster. Silakan maju ke depan. Kami cari tim poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Citra Andini Ziliu. Perkenalkan, nama saya Fidamentari Asugian. Perkenalkan, nama saya Nasifah Mendrofa. Perkenalkan, nama saya Tri Ai Tumanggor. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rendahnya minat baca di sekolah. Penyebabnya menurut kami: kurangnya bahan bacaan yang menarik seperti kurangnya gambar-gambar. Solusi, kami membuat poster yang bertujuan untuk mengajak teman-teman lebih giat membaca. Kalimatnya adalah, ayo cintai buku, semakin banyak buku yang kamu baca, semakin banyak wawasanmu. Ayo membaca. Demikianlah hasil karya kami. Kalau ada pertanyaan atau komentar, teman-teman bisa komentar. Ada pertanyaan atau komentar? No. Tidak ada. Maka mari kita tepuk tangan. Ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang iklan, slogan dan poster. Desainnya semua sudah bagus-bagus nah, sudah mulai kreatif lah, sudah pahamnya kalian apa itu iklan, slogan dan poster. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya nah. Sekarang saya minta anak-anak semua, adakah yang bisa menyampaikan pembelajaran hari ini? Apakah itu iklan? Silakan. Iklan adalah pesan untuk bertujuan untuk menghubungi masyarakat agar tertarik pada produk. Itu dia Iklan. Kemudian slogan, apa itu slogan nah? Slogan adalah kalimat pendek yang menarik yang berisi ajakan. Ya, kalimat pendek yang menarik yang berisi Ajakan. kan. Kemudian masuk ke poster. Apa itu poster? Poster adalah karya yang isinya tulisan dan gambar yang ditempel di tempat umum untuk menyampaikan informasi. Yang ditempel di tempat umum menyampaikan informasi, yang biasanya informasi itu adalah saran yang baik biasanya ya, saran yang baik yang dilakukan supaya masyarakat ikut melakukan hal-hal yang bersifat positif. Nah, pada hari ini itu saja simpulan daripada materi kita. Mudah-mudahan dapat dipahami kedepannya bagaimana membuat iklan, slogan dan poster. Nah, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.